Pemirsa setia Gerabak TV Indonesia memiliki beragam jenis jajanan pasar. Jajanan pasar sering disebut juga sebagai makanan khas Nusantara, seperti nagasari, wingko papat, mendut, dan lainnya. Jajanan pasar dapat kita jumpai di pasar, pusat perbelanjaan, hotel, dan restoran. Salah satu jajan pasar yang banyak kita kenal adalah arem-arem. Arem-arem berasal dari kata marem. Penamaan ini didasarkan karena saat dimakan langsung menimbulkan rasa marem yang memiliki arti senang dan puas hati. Arem-arem merupakan camilan khas dari kota Kebumen, banyak pula ditemukan di Yogyakarta, Solo, dan daerah lain di Jawa. Di beberapa tempat, panganan tradisional ini biasa disebut dengan lontong isi. Namun, sebagian besar orang menganggap arem-arem adalah kue atau camilan tradisional. Sejak dahulu hingga kini, arem-arem disajikan sebagai hidangan praktis. Konon, arem-arem merupakan versi lain dari penyajian nasi dan lauk dalam ukuran kecil yang bisa dihidangkan untuk menu sarapan. Selain disajikan sebagai menu untuk sarapan, arem-arem juga bisa mengobati kerinduan akan kampung halaman atau bahkan masa kecil. Arem-arem ini juga biasa disajikan dalam acara-acara adat seperti tradisi merti desa, upacara tasyakuran, pelengkap hidangan jajan pasar, dan lain sebagainya. Bahkan, arem-arem ini menjadi salah satu hidangan wajib, salah satunya untuk upacara merti golong gilik, tepatnya di Kampung Dipowinatan, Yogyakarta. Makanan berbahan dasar beras ini memang sekilas mirip dengan lemper. Bedanya adalah, lemper terbuat dari beras ketan, sedangkan arem-arem dibuat dari beras biasa atau beras padi. Lemper hanya diisi dengan satu jenis bahan pelengkap, bisa daging, bisa juga serundeng. Sedangkan arem-arem terdiri dari bermacam-macam isi, antara lain sayuran, kentang, daging, tempe, dan lain sebagainya. Arem-arem pada umumnya dibungkus menggunakan daun pisang. Hal ini bertujuan agar cita rasa yang dihasilkan pada arem-arem lebih enak dan harum aromanya. Sebab daun pisang mudah ditemukan dengan harga terjangkau. Cara penyajian lemper dan arem-arem sama, yaitu dibungkus menggunakan daun pisang kemudian dikukus. Arem-arem merupakan usaha yang menjanjikan, karena peminatnya yang hampir merata di setiap kalangan masyarakat atau siapa saja bisa menikmatinya. Dan arem-arem ini mempunyai cita rasa yang khas, yang bisa dijadikan peluang usaha makanan khas daerah. Selain itu, arem-arem ini memang menawarkan cita rasa yang berbeda dari beragam menu yang sering dinikmati masyarakat perkotaan. Tepatnya di Kecamatan Gerabak, arem-arem merupakan salah satu usaha yang dikelola oleh Pak Riyadin. Sebelum menjadi pengusaha arem-arem, dahulu Pak Riyadin juga mengelola usaha sembako. Namun, seiring berjalannya waktu dengan keadaan yang kurang stabil, Pak Riyadin meninggalkan usaha sembako dan memutuskan untuk tetap berjualan arem-arem. Pada tahun 1986, Pak Riyadin memutuskan untuk berjualan arem-arem, dan beliau memproduksi arem-arem setiap sore di rumahnya. Tepatnya di Dusun Ponggol, Desa Gerabak, Kabupaten Magelang. Saya namanya Riyadin, usia 70 tahun. Rumahnya Ponggol 1, RT 5. Mulai arem-arem tuh membuatnya tahun 90. Saya tahun 86 tuh, tapi belum membuat arem-arem. Setelah tahun 90 itu sudah mulai laku jualan. Saya ngambil tempatnya orang dulu. Setelah ngambil tempatnya orang dulu, terus itu orangnya jatuh. Tidak meneruskan membuatnya arem-arem, terus saya sama istri saya membuat sendiri. Saat dulu itu cuma 30 dulu. Harganya cuma 500-an dulu, 500 rupiah sampai naik sampai sekarang itu biji 1.000. Nah, suka dukanya itu ya apa ya? Suka duka apa sih? Kalau dukanya itu kalau nggak ada anak sekolah itu. Soalnya kan rata-rata yang pagi itu kan pada ngantar, setelah ngantar anak-anak sekolah itu mampir ke sini untuk sarapan gitu. Berarti kalau biasanya kalau misalnya hujan berarti sepi gitu ya? Iya. Dan juga termasuk dan pagi-pagi Ya paling enggak 150, 175 itu.
Biasanya, beliau memproduksi arem-arem 150 biji per harinya. Dalam memproduksi arem-arem, Pak Riyadin dibantu oleh istri dan anak-anaknya. Pak Riyadin mendapatkan bahan baku arem-arem di pasar. Bahan-bahan yang digunakan dalam membuat arem-arem yaitu beras, air, santan kelapa, garam, dan bahan isian arem-arem yaitu tumis tempe. Proses pembuatan arem-arem yaitu dimulai dari tahap pertama. Pak Riyadin memasak isian arem-arem, yaitu tempe yang ditumis bersama dengan tomat, cabai, dan bumbu lainnya. Setelah itu, Pak Riyadin melanjutkan tahap kedua, yaitu pembuburan. Proses pembuburan dimulai dengan mencuci beras menggunakan panci. Kemudian masak air sampai mendidih menggunakan dandang. Beras yang sudah dicuci bersih kemudian dimasukkan ke dalam dandang berisi air yang sudah mendidih. Beras tersebut dimasak selama 15 menit. Lalu santan dimasukkan ke dalam dandang bersama beras. Kemudian santan dengan beras diaduk bersama sampai setengah matang selama 30 menit. Setelah bubur matang, tahap pembuatan arem-arem selanjutnya yaitu proses pembungkusan. Proses pembungkusan arem-arem yaitu menggunakan daun pisang. Dengan cara bubur ditata di atas permukaan daun pisang, kemudian bubur yang sudah ditata ditambah isian tumis tempe di atasnya. Setelah bubur diisi dengan tumis tempe, kemudian bubur digulung daun pisang, lalu dibiting dan digunting. Tahap selanjutnya yaitu pengukusan menggunakan dandang. Proses pengukusan arem-arem pertama yaitu dikukus selama 1 jam, dan pengukusan kedua dilakukan selama 1 jam. Setelah dikukus secara berturut-turut, dandang bisa diangkat dan arem-arem didiamkan terlebih dahulu. Dan arem-arem ini menyajikan rasa yang gurih, sedikit pedas, dan memiliki tekstur yang empuk. Arem-arem memiliki berbagai variasi isian. Biasanya, arem-arem diisi oleh isian tempe. Akan tetapi, tidak jarang juga arem-arem diisi dengan isian ayam, abon, sambal goreng ati, sayuran, dan banyak lagi. Hasil arem-arem Pak Riyadin ini memiliki 2 cara pemasaran, yaitu dengan datang langsung ke rumah Pak Riyadin atau datang ke pasar. Setiap pagi, Pak Riyadin menjual dagangannya ke pasar. Selain dijual di pasar, Pak Riyadin juga dibantu anaknya berjualan keliling. Arem-arem yang dijual Pak Riyadin dijual dengan harga Rp1.000 per bijinya. Pak Riyadin dapat menjual 100 biji per harinya, dengan keuntungan mencapai puluhan ribu rupiah. Selama menekuni usaha arem-arem ini, Pak Riyadin mengalami berbagai suka-duka. Adapun suka-duka yang dialami Pak Riyadin, apabila hari kerja, dagangannya dibeli oleh orang yang berangkat kerja. Namun sebaliknya, apabila cuaca sedang tidak baik atau di hari libur, penjualannya cenderung menurun. Namun demikian, peluang usaha arem-arem ini ternyata masih menjanjikan, karena hampir di semua toko yang menjual jajan pasar ada sajian makanan yang satu ini. Asu arem-arem kona, asu yu pada asu. Dan juga isiannya ada tempe, di tengah-tengah nasi ada tempe dan rasa yu padanya. Kalau derake dodo, mungkin adu tapi tidak para kona.
akan direkomendasikan ke sana ya, dibawa dari Gerabak TV, akan dibawa kembali aku bawa ke daerah saya Sumatera. Ieu arem-arem rasana meniraos pisan. Aya di daerah abdi namina Bacang, tapi di dia arem-arem. Tadi abdi kenging isina aya ayam suwir, terus aya tahu. Enak. Sebagai generasi muda, kita harus menjaga eksistensi makanan khas Nusantara agar selalu ada dan makin dikenal luas.